Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan dan akhwat jamaah Majlis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu malam Ahad ini, yakni pada pekan ketiga di bulan Juli 2024 Masehi, kita kembali berkumpul bersama di majelis taklim kita ini, yang pada kesempatan kali ini yang bersedia menjadi tuan rumah, yakni Adinda Irfan dan istri dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian di rumah beliau ini menjadikan amal ibadah bagi beliau, dan menjadikan rumah tangga beliau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan nanti di akhirat di surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni pada kesempatan ini kita akan melanjutkan poin ke-35, yakni poin tarbiyatul aulad atau pendidikan terhadap anak. Pada bab ini ada beberapa poin. Yang pertama, yakni kewajiban mendidik anak. Wajib bagi setiap kita, terutama ayah atau bapak, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama, yakni agama Islam, secara kafah. Karena sebenar-benar orang yang berpendidikan, yakni mereka yang dididik oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan tersebut dapat dia ajarkan sendiri langsung kepada anak-anaknya apabila dia memang mengetahui bagian dari agama yang mulia ini, atau dia serahkan kepada ahlinya, yakni kepada guru untuk anak-anaknya itu, dengan syarat orang yang mendidik anaknya itu wajib, yakni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan sekedar berdasarkan adat dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Islam, padahal bukan dari Islam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban mendidik anak dengan pendidikan agama itu berlangsung terus-menerus bagi kita, terutama seorang ayah, yakni sepanjang kehidupan hayat kita, terutama bagi seorang ayah. Tidak pernah berhenti kita mendidik anak kita itu sampai napas kita berhenti. Ya, apabila napas kita berhenti, baru kita selesai mendidik anak kita itu. Kenapa? Kenapa ikhwan? Kenapa akhwat? Karena kita manusia itu sangat berhajat dengan yang namanya ilmu agama, yakni ilmu agama Islam. Bahkan melebihi hajat kita kepada makan dan minum
Karena kebutuhan kita kepada makan dan minum itu dia sangat terbatas. Rata-rata kita itu barangkali makan itu ya paling 2-3 kali dalam sehari. Berbeda dengan yang namanya ilmu, ya. Kebutuhan kepada ilmu itu sebanyak bilangan nafas kita itu. Oleh karenanya kalau seorang ayah, orang tua, dia hanya menjejali anak-anaknya, yakni kebutuhan makanan dan minumannya saja. Dalam arti mungkin bahasa lainnya itu hanya kebutuhan badaniah, biologisnya, ya kan, lahiriahnya, tanpa dia memberikan pengetahuan agama yang cukup, bukan ala kadarnya, maka pada hakikatnya kita sebagai bapak telah membunuh anak-anak kita, waalaikumsalam, dengan cara mencekiknya, sehingga sang anak itu pun mati karena kehabisan nafas. Ya, nafas mereka yang hakiki telah berhenti sebelum nafasnya yang lahir berhenti. Jadi anak-anak itu jadi bangkai, dia hidup tapi sebenarnya hakikatnya dia mati. Jadi anak-anak itu telah lama mati sebelum mereka dikubur dengan tanah. Kenapa? Karena jiwanya yang mati. Kenapa? Karena kebutuhan rohaninya dia tidak dapatkan. Paham nggak? Berapa banyak orang tua yang mampu memberikan kebutuhan jasmani bagi anaknya, tapi jiwa anak itu mati. Kita mengambil pelajaran yang banyak atas peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yakni matinya 2 orang suami istri yang sudah tua di rumahnya sendiri. Hah? Betul? Yang sudah tua ya. Lalu dia terbaring mati di atas tempat tidur mereka suami istri itu, dalam keadaan sudah kering, sehingga tahunya itu tetangga mengeluh bau, dan itu berita viral kan. Coba lihat, padahal anaknya ada berapa anak? 3. Bayangkan apa yang terjadi. Berarti kan anaknya nggak komunikasi. Padahal di zaman sekarang ini komunikasi itu sesuatu yang sangat mudah. Kita bisa lewat HP, apa kabar ibu, coba itu ambil pelajaran nggak? Boleh jadi mungkin kesalahan seorang tua, dia tidak berhasil mendidik anaknya secara batiniah. Makanya ada istilah santapan jasmani, ada santapan rohani. Di dalam Islam bahkan santapan rohani itu yang paling penting. Berapa banyak anak itu di orang tuanya mampu memberikan apa yang diinginkan, bahkan itu jadi penyesalan bagi orang tua. Anaknya mau minta apa aja dikasih. Beli motor padahal belum cukup umurnya, akalnya belum sempurna, sehingga jadi penyesalan, mati anak motor. Ya kan? Cuma sekarang nih banyak orang tua kebablasan, anaknya dibebasin gadget misalnya. Padahal usianya masih 5 tahun, sampai ada yang bengkak, ada yang buta matanya barangkali. Coba itu. Jadi kebutuhan lahiriahnya aja, jasmaninya nggak ada. Padahal itu penting, karena kebutuhan jasmani itu penting, rohani juga lebih penting. Kasih sayang, istiqomah, mengajar anak iman, mendidik anak itu dia beriman kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi makanya dikatakan tadi hatinya udah mati gitu. Coba lihat adab, pelajaran adab, kan? Kan sebagiannya pelajaran adab itu sudah hilang di tengah-tengah manusia zaman sekarang ini. Anak-anak tidak memiliki adab yang baik kepada orang tuanya. Ya. Kita kembali ke tadi. Jadi anak-anak itu mati sebelum mereka dikubur di tanah. Kenapa? Karena hakikat orang yang hidup, yakni yang hidup hatinya. Jadi orang yang hidup itu hidup
hatinya. Badannya mungkin lumpuh, tapi hatinya merdeka. Berapa banyak orang yang badannya bergerak, tapi hatinya tidak merdeka. Dia binasa. Orang bisa nggak memenjara hati orang? Bisa nggak? Nggak bisa. Badan orang bisa dipenjara, hati mana bisa? Keyakinan bisa nggak dipenjara? Nggak bisa. Makanya para ulama dipenjara badannya, dia bisa nulis lembaran buku tebal-tebal karena merdeka. Pikirannya nggak bisa pikiran itu nggak bisa dibelenggu. Tangan bisa diikat, pikiran bisa nggak bisa. Antum di rumah, antum bisa berhayal kemana-mana. Otak kita tuh bisa kemana-mana. Bahkan bukan hanya melewati tempat, melewati zaman. Kita bisa teringat 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Itu perjalanan yang jauh pikiran gitu. Merdeka dia, bebas. Hah? Jadi hakikat orang yang hidup hatinya. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala yang ada di surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah bagi Allah dan bagi Rasul apabila ia Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan kamu. Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kepada setiap kita para laki-laki, yakni para suami yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, ini yakni kepada para ayah, para suami, jaga dirimu dan istrimu dan anak-anakmu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Surah At-Tahrim surah 66 ayat 6. Nah, ayat ini ikhwan dan akhwat ini menjadi dasar dalil, yakni pendidikan di dalam rumah tangga keluarga orang beriman. Wajib kita seorang bapak, seorang suami memelihara, menjaga istri dan anak-anak kita dari api neraka. Nah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ana, Amri, antum, Rendra, Irfan, Rofi, Medi, nanti insya Allah Hairil. Kita semua itu nanti akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinan kita di dalam rumah tangga. Allah mengatakan tadi, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Nah, ini tidak mungkin bisa dilakukan melainkan dengan pendidikan. Jadi pemeliharaan kita atas keluarga kita itu, ya, dari api neraka tadi nggak mungkin bisa kita lakukan tanpa pendidikan, tanpa ilmu. Bagaimana antum mau mendidik keluarga antum kalau nggak punya ilmu? Sama kayak Hairil tadi. Kenapa terjadi banyak orang perceraian? Salah satu penyebabnya dia tidak berilmu dalam berumah tangga itu. Dia berumah tangga itu karena sebatas melampiaskan hawa nafsu syahwatnya itu. Bahkan sebagian yang menikah karena kecelakaan kalau istilahnya itu karena zina. Padahal dia belum siap berumah tangga, yakni dia belum punya ilmu itu tadi. Jadi suami itu apa tugasnya? Jadi istri itu apa? Oleh karenanya seorang suami dia harus punya ilmu, ya, sehingga dia bisa memelihara keluarganya itu, sehingga dia bisa berilmu, amalnya dan dakwahnya, dan dia bisa menafikan 3 macam hal. Apa itu? Pertama,
seorang bapak dan suami mengajarkan atau memerintahkan atau menganjurkan atau paling tidak memberikan isyarat maksiat atau bahkan kekufuran atau kesyirikan kepada anak-anak dan istri-istri mereka. Ini harus dia nafikan ini. Yang kedua, dia ayah atau suami itu memberikan contoh di atas kepada anak istrinya. Jadi dia sendiri yang memberikan contoh apa? Contoh kemaksiatan, melakukan kekufuran, kesyirikan kepada siapa? Kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anak. Yang ketiga, dia diam terhadap maksiat yang ada di rumahnya itu, yang dilakukan oleh anak dan istrinya itu. Kalau dia diam itu karena kebodohannya, ini dia rugi sekali. Masa dia nggak tahu? Tapi kalau dia diam padahal dia tahu, ini dayus namanya. Suami atau ayah yang dayus di rumahnya ada maksiat, lalu dia diam, itu dayus. Penghuni neraka dia. Yani nggak ada malunya dia. Bagaimana anaknya nggak sholat dibiarkan? Bagaimana istrinya maksiat dia biarkan? Ini dayus. Dan dayus itu kata Rasulullah, seorang laki-laki, seorang ayah yang dayus, dia tidak mencium bau surga. Jadi kalau ada seorang suami atau bapak, dia mengerjakan 3 itu tadi, atau salah satunya saja, maka dia termasuk bapak atau suami yang tidak termasuk menjaga anak dan istrinya dari api neraka. Apa tadi? Anak ulang lagi. Yang pertama, bapak atau suami tadi dia mengajarkan, memerintahkan, menganjurkan, paling tidak mengisyaratkan, yakni tentang maksiat, kekufuran, kesyirikan pada anak-anak. Dia ngajarin anaknya merokok, kena dianya. Atau dia langsung memberikan contoh kepada anak istrinya, dan itu menjadi dalil bagi anak. Ngapo? Apa-apa aja nggak sholat. Yang ketiga, atau dia diam atas maksiat yang dilakukan di rumah tangganya itu. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pentingnya itu ilmu itu, dia yang menjaga tadi. Kalau kita berilmu, kita tahu fungsi kita sebagai suami. Apa tugas saya sebagai suami? Apa tugas saya sebagai seorang ayah? Dalam ilmu, amal dan dakwah perlu sabar dalam menjalaninya. Nah, ini terhimpun dalam Waalaikumsalam, terhimpun di dalam surah yang kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwan, ayat ini, surah ini harus kita amalkan dalam rumah tangga kita dulu. Bisa? Surah Al-Asr, Al-Asr, wal asri, apal kita semua ini. Ini kita terapkan di rumah tangga kita dulu. Ibu-ibu dengar ya. Ini surah Al-Asr ini kita hafal ini. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Begitu pentingnya waktu itu, ikhwan. Allah bersumpah wadduha, demi waktu pagi, wal fajri, demi waktu fajar, wal lail, demi waktu malam, wal asr, demi waktu asar. Apa kata Allah? Ini menunjukkan kita harus perhatian dengan waktu itu. Kita ini banyak terbuang waktu sekarang ini. Habis, coba kita lihat di
HP kita itu kan ada tuh. Si Amri nonton YouTube sudah berapa jam, ada itu. Facebook berapa menit, Instagram itu ada semua itu. Itu nanti di akhirat kita menjadi penyesalan tuh, Ibu. HP kita itu sudah bisa mengkoreksi kita. Ada kan tuh? Kita menghabiskan waktu kita berapa YouTube nonton. Itu di akhirat ini waktu di. Kalau orang bule bilang time is money. Waktu itu adalah uang. Di satu sisi benar itu. Di satu sisi ya maksudnya berusaha. Tapi bagi orang Islam enggak. Dalam Islam itu waktu itu adalah ibadah. Jadi antum boleh berusaha tapi dalam rangka ibadah. Tadi baru bicara dengan Irfan masalah apa? Mencari penghidupan, mencari nafkah untuk istri dengan cara berdagang. Itu Islam. Nabi itu mengajari kita berdagang sebenarnya, tapi mental kita kan memang mental disuruh-suruh, karyawan, pegawai, ya kan? Jarang yang punya mental apa? Pedagang. Kita takut rugi dan sebagainya. Nah ini kembali kita demi masa. Innal insana lafi khusr, kata Allah. Semua manusia itu dalam kerugian, siapapun dia. Mau kaya, apalagi yang miskin. Mau ganteng, apalagi yang buruk. Ini Allah mengatakan rugi manusia itu. Syarat pertamanya dia rugi, tidak rugi itu aman. Jadi kalau orang yang beriman, kita lah dapat. Orang yang beriman itu sudah satu, dia tidak rugi. Sebanyak apapun orang itu hartanya, kalau dia tidak beriman, orang kafir, dia rugi. Rugi itu apa? Nah, rugi itu tidak untung. Benar, rugi itu tidak untung. Berdagang lita aja. Antum berdagang yang antum cari apa? Untung. Tapi kalau udah untung, antum lita aja dapat. Dagang sana sini ada untung tidak doa. Lita aja. Nah ini rugi. Orang yang beriman dia tidak rugi. Kemudian apa? Orang yang beriman tuh masih belum ini dia, kecuali dia beramal soleh. Ini kita berumah tangga, Iwan. Kita harus saling memperkuat istri kita, anak-anak kita beramal soleh. Sekecil apapun, kita suruh keluarga kita beramal soleh. Baik itu kepada Allah, ibadah kepada Allah, apa saja bentuknya. Baik ibadah yang kepada sesama manusia, muamalat, adab, itu kan dalam rangka ibadah, yakni amal soleh. Kemudian apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Itu Iwan. Ya. Jadi dalam rumah tangga tuh kita. Jadi ibu-ibu kalau dinasihatin suaminya itu dalam rangka ini menjalankan surah Al-Asr ini tadi. Bapak-bapak kalau dinasihati oleh istri kita ini dalam rangka ini tadi. Memang ajaran agama kita itu kita disuruh saling menasihati. Bahkan dalam lebih luas lagi antum kan baca itu. Yakni urusan kaum muslim itu mereka melakukannya dengan musyawarah. Apalagi suami istri boleh jadi dalam perkara-perkara tertentu, apalagi keputusan-keputusan, perbuatan-perbuatan yang sifatnya dalam rumah tangga. Kita harusnya mengajak pasangan hidup kita untuk berdiskusi, bermusyawarah, apalagi keputusan-keputusan yang sangat sangat krusial, sangat penting. Itu perlu diajak istri itu musyawarah gitu. Berdiskusi. Ini dalam rangka tadi itu saling menasihati tadi. Berarti ada sinyal di situ, berarti hubungan komunikasi suami istri itu harus ada. Suami istri itu harus verbalnya harus ada. Jangan di rumah diam-diaman saja. Ustadz, kalau sekarang ini kami hubungannya pakai WhatsApp, iya kan? Ya taruhlah itu. Tapi itu kan nggak wajar kalau kita di rumah masa WhatsAppan. Dek, tolong ambilin itu Bu.
Bentar lagi, tapi lewat WhatsApp gitu. Kan lucu, jadi katanya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ini fatal ini bisa saya. Nah, jadi kita kembali ke tadi bahwa kalau kita ingin termasuk orang yang beruntung, yang nggak rugi tadi, pertama jadilah kita orang yang beriman. Ya, jadilah orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling berwasiat apa? Dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah itu yang ketiga dan yang keempat itu. Ya. Sedangkan sabar itu antum tahu kan? Sabar itu ada para ulama minimal 3, yakni sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar di dalam menerima takdir Allah. Antum ngaji ini harus sabar. Kalau antum nggak sabar ya gimana? Mau langgeng ngajinya? Ya, ini pengajian kita ini udah banyak yang ngaji dengan anak, tapi satu persatu berguguran. Udah banyak nih kalau datang semua, wah udah berapa puluh orang, ya Indra? Banyak yang dari kajian awal tuh gugur satu. Ya beneran ini. Bahkan sebagiannya ngomong dengan anak putur. Ya, putur tuh apa? Yang dulunya semangat, sekarang jadi nggak semangat. Malah ada sebagiannya yang maksiat malah. Ngeri kita ya. Maka berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Ya. Jadi kita kembali ke tadi bahwa di dalam kewajiban mendidik anak tadi harus seorang suami atau juga seorang ayah itu mesti sabar ya. Bahkan secara umum di dalam rumah tangga itulah kita menerapkan surah Al-Asr tadi. Yang kedua, poin yang kedua dari poin-poin tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak itu, yakni kewajiban mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendidik anak itu adalah yang kedua, kewajiban mencontoh Rasulullah SAW. Dalilnya yang pertama, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh kata Allah, ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu uswah. Uswah itu apa? Contoh, suri teladan yang baik bagi orang yang yakin akan perjumpaan kepada Allah, dan orang yang yakin akan hari kiamat, dan orang yang banyak mengikat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalil yang kedua, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul berikan kepada kamu, perintahkan maka terimalah. Dan apa-apa yang Rasul larang, kamu mengerjakannya maka tinggalkanlah. Surah Al-Asr ayat 7. Dalil yang ketiga, firman Allah Ta'ala, may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Dalil yang keempat, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, kami yang menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran. Agar apa? Agar engkau menjelaskan kepada mereka, yakni umatmu itu, apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quran, dan agar supaya mereka berfikir. Dalil yang kelima, falyahzaril ladzina yukhalifu an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Kata Allah, hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, yakni perintah Rasul, bahwa akan menimpa mereka fitnah atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Dalil yang keenam,
wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Kemudian hadis dari Aisyah, fa inna khuluqa nabiyallah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Rasul Nabi SAW itu yakni Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad, juga Hakim dan Baihaqi. Di antara faedah dari dalil-dalil yang kita baca tadi, Ikhwan, yang pertama catat bahwa Rasulullah SAW dia merupakan suri teladan bagi kita orang beriman. Dan salah satu teladan beliau adalah bagaimana cara beliau mendidik anak dalam Islam itu. Yang kedua, faedah dari dalil-dalil yang kita baca tadi, perintah Allah kepada kita untuk menerima apa-apa yang datang dari Rasul. Baik perintah atau larangan, meskipun secara rinciannya tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ya, perintah Allah kepada kita untuk menerima apa-apa yang datang dari Rasul, baik perintah atau larangan, meskipun secara rinciannya tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran. Seperti juga mendidik anak. Ketiga, seseorang tidak mungkin taat kepada Allah apapun alasannya kecuali dia taat kepada Rasul untuk taat kepada Allah. Ana ulangi, seseorang tidak mungkin taat kepada Allah apapun alasannya kecuali dia taat kepada Rasul untuk taat kepada Allah. Jadi jalan taat kepada Allah itu yakni taat kepada Rasul. Dan salah satu taat kepada Rasul adalah sebagaimana kita yakni mengikuti beliau dalam cara mendidik. Yang keempat, seseorang tidak mungkin paham maksud-maksud Al-Quran kecuali dengan perantara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Seorang tidak mungkin paham maksud-maksud Al-Quran kecuali dengan perintah. Tadi Allah mengatakan, hai orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu, yakni istri dan anak-anakmu. Dari apa? Dari api neraka. Nah, bagaimana kita menjaganya? Kan itu perintah. Yakni mana Nabi menjaga keluarga? Nah, seperti itu maksudnya. Bagaimana mendidik? Kata Allah, didik anakmu. Maka kita juga bagaimana Nabi mendidik anak beliau? Hah? Yang kelima, ancaman yang keras kepada setiap orang yang menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia akan terkena fitnah di dunia ini atau azab yang sangat pedih di akhirat. Ancaman yang keras kepada setiap orang yang menyalahi sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia akan terkena fitnah
di dunia ini atau azab yang sangat pedih di akhirat. Jadi orang yang menyalahi sunnah Nabi, apa? Dia akan terkena apa? Fitnah. Paham nggak? Di dunia dia kena fitnah, di akhirat kenapa? Kena azab. Apa maksud fitnah itu, Iwan? Catat. Adapun yang dimaksud dengan fitnah itu adalah kufur, syirik, nifak, bid'ah, dan maksiat. Jadi tidak ada orang yang menyalahi sunnah Nabi, pasti dia terkena salah satu itu. Salah satu di antara 5 itu. Maksiat. Paham gak Iwan? Jadi kalau menyalahi Nabi, tidak mengikut sunnah Nabi, pasti terkena 5 itu. Hah? Kufur, syirik, nifak, bid'ah, maksiat. Hah? Nifak munafik. Terkena orang munafik. Contoh, kalau mau dikasih contoh, kita nyuruh anak kita sholat. Berarti kena tersifat munafik gak? Apa salah satu sifat munafik? Dia berkata, kan salah apa? Ayatul munafikun salah. Tanda orang munafik itu ada 3. Berkata dia bohong. Berapa? Janji ingkar. Dipercaya? Dia. Dia berkata bohong bapaknya. Dia sholat tapi bapaknya sendiri gak sholat. Berarti bohong dia. Tidak memberi contoh. Jadi orang yang menyalahi sunnah Rasul, dia terkena salah satu itu. Misalnya dalam mendidik anak, ngikutin cara orang kafir misalnya, bisa terkena. Antum didik anak antum, bapak Allah di mana? Di mana-mana. Menyalahi nggak? Menyalahi. Bahkan rinci ya, Nabi itu ngajari, lihat berapa banyak orang yang salah, walaupun niatnya baik. Paham maksud anak? Niatnya baik, dia didik anak itu. Ini berapa umur anak? 3 tahun. Anak 3 tahun dipaksonya sholat. Dikeboknya anak sholat. Itu tujuannya bagus gak? Bagus tujuannya, tapi dia menyalahi sunnah. Apa sunnah Nabi? 7 tahun baru disuruh sholat. Dipukulnya kapan? 10 tahun. Itulah pentingnya ilmu tadi. Paham gak maksudnya di sini? Jadi niat aja nggak. Berapa banyak bapak-bapak yang binasa? Kenapa dia nggak bisa? Anaknya dipaksa puasa, umurnya baru 5 tahun. Hanya bapaknya bodoh. Maaf ya anak bahasanya agak ini. Kan sesama kita lah. Antum kan nggak tersinggung kan? Bapaknya bodoh nggak ngerti. Anak masih 5 tahun dipaksa. Itulah pentingnya berilmu tadi Ikhwan. Apalagi ngikut-ngikutin orang-orang Arab, Barat, ya kan? Nanti ada penjelasannya itu ya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada penghuni langit dan penghuni bumi bahwa Rasulullah SAW beliau berada di atas akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada penghuni langit dan penghuni bumi bahwa Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang agung. Maka sebesar-besar orang yang berakhlak, yang mengikuti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun menyalahi kebiasaan manusia. Dan apa yang mereka katakan sebagai tata krama. Ana ulangi. Maka sebenar-benar orang yang berakhlak
ialah yang mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun menyalahi kebiasaan manusia dan apa yang mereka katakan sebagai tata krama. Apa contohnya? Misalnya kita yang pakai celana di atas mata kaki. Mungkin sekarang bagi sebagian orang pakai celana mata kaki itu dianggap menyalahi kebiasaan orang banyak. Bahkan dianggap nyeleneh, dianggap aneh. Tapi karena ini Nabi yang nyuruh kita, ini anak nggak bicara soal fikihnya ya, terlepas dari ulama khilaf apakah ini sunnah, apa wajib, apa makruh ya kan. Tapi yang jelas itu ada hukum dalam Islam. Tapi sebagian makan juga misalnya. Kalau menurut orang-orang kufar, tadi poin yang keberapa tadi itu, kita didik anak kita makan pakai garpunya, tangan kanannya pakai apa? Pisau. Berarti orang-orang kufar itu kan, dia nyuapnya pakai apa? Kan kita bisa aja, kita taruh aja pisaunya sebelah kiri misalnya. Walaupun itu menyalahi kaidah kebiasaan orang-orang, cara makan orang-orang itu, adab-adab menurut mereka. Kan adab mereka gitu, paham nggak? Adab mereka tuh ada makanan pembuka, nah ini kan ada, antum lain tahu apa namanya. Nah kalau kita kan misalnya beda, ya. Yang ketujuh, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Yang terakhir, yang kedelapan, seorang yang ingin berakhlak mulia orang yang ingin berakhlak mulia untuk diri dan keluarganya, maka dia wajib mencontoh akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 8 poin ya, berkaitan dengan dalil-dalil yang kita baca tadi. Kemudian poin yang ketiga dari tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak adalah bagaimanakah mendidik anak menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah mendidik anak menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kita katakan untuk melapangkan jalan kita melihat langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau mendidik anak itu secara Islam. Ada 2 hal dasar yang penting ikhwan yang wajib kita ketahui dalam pendidikan anak menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pendidikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan 2 wahyu. Apa itu? Yakni Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi pendidikan mendidik anak itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya banyak sekali ya. Misalnya surah Al-Ahzab ayat 2, surah Qaf ayat 45, surah An-Najm ayat 3 dan 4 ya, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa pendidikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan manusia sesuai untuk apa Allah menciptakan manusia. Apa itu? Untuk beribadah. Jadi pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang utama, termasuk pendidikan terhadap anak, yakni menjadikan manusia atau anak-anak kita itu untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah tujuan manusia
ciptakan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Al-Ahzab ayat 56. Apa arti ibadah, Iwan? Nah, apa arti ibadah? Ibadah itu kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, yakni satu nama yang mencakup ya perkara, perkataan, perbuatan dan hati yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik yang lahir maupun yang batin. Apa itu? Banyak sekali. Nanti antum catat aja di rumah. Coba antum iseng-iseng catat aja apa saja ibadah. Sini kita catat coba. Salat, zakat, puasa, haji, ini rukun apa? Rukun Islam. Berkata benar, menunaikan amanat, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, silaturahmi, menegakkan hubungan kekeluargaan, memenuhi janji, beramar ma'ruf nahi mungkar, berjihad terhadap orang kafir, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, bahkan berbuat baik kepada hewan, berdoa, berzikir, baca Quran, mencintai Allah dan Rasul, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, ikhlas dalam beragama, sabar, bersyukur, ridho, tawakal, mengharap rahmat Allah, takut pada. Itu bisa ditulis saja. Udah nggak? Gua ngamalin ini, udah nggak? Bahkan mungkin masing-masing profesi bisa loh. Antum yang berdagang, apa nih amal soleh yang bisa lakukan dalam berdagang? Jujur, tidak mengurangi timbangan, memberi kebaikan kepada pembeli, antum kasih bonus, itu juga amal soleh. Dalam rumah tangga, sebagai suami, apa ibadah saya? Menafkahi istri, tidak pelit kepada istri, apalagi sayang kepada istri. Istri juga, bagaimana saya ibadah dalam rumah tangga? Taat pada suami, mengikuti kehendak suami selama bukan maksiat kepada Allah, mendidik anak, banyak sekali itu. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Ini tidak disebut di sini tersenyum. Tersenyum ibadah nggak? Ibadah tersenyum. Menjamu tamu, antum jangan main-main nyediain ini Pak. Mungkin di sisi Allah, di sisi kamu apalah ini. Di sisi Allah nanti di hari kiamat tuh orang berharap amal yang kita anggap remeh itu sebesar-besar pahala. Antum bayangin tuh ada seorang wanita berzina di zaman Bani Israel, kata Nabi. Dia dapat hidayah, dia masuk surga gara-gara nolong anjing. Nolong anjing. Antum jadi wartawan. Itu bisa amal soalnya. Mencari berita dengan cara yang baik, memberikan berita yang benar-benar real, jujur, ya kan? Tidak membuat berita dusta. Enggak, ini anu beneran loh. Karena masing-masing, nih antum berdua ASN. Bagaimana cara beribadah nih aku dalam ini? Anak sebagai dai, sebagai ustaz, apa lagi? Ini apa caranya? Jadi ibadah secara umum ada yang kita bisa seperti rukun Islam tadi semua kita. Tapi ada ibadah tuh yang bisa dilakukan hanya pedagang. Spesifik. Ada yang hanya bisa dai, ada yang dokter. Dokter dia memberikan jiwa yang besar kepada pasiennya, itu pahala nggak? Pahala. Kalau jadi dokter nakut-nakutin, bapak mati kaki bapak nih. Penyakit bapak nih dari 10, 11 yang mati. Mana ada orang tuh tambah ini kan? Paling seminggu lagi. Mana dia nggak dia bapak
bapak kita berusaha Pak, tawakal, bismillah, amantu billah ya kan, bismillah tawakkaltu ala Allah ya kan. Jangan khawatir Pak, bapak berharap pada itu diberikan optimisme. Begitu. Antum juga jadi karyawan, bos. Asing. Kita yang punya rumah kontrakan, itu memberi kemudahan kepada orang yang kontrak. Nih yang punya kos. Tuh, jangan antum kira loh, Bi. Antum memberikan batas sebarang. Tidak, saya tidak izinkan yang bukan mahram nginap di sini. Antum dapat pahala di sisi Allah itu. Kenapa tadi itu? Mana tadi? Amar ma'ruf, poin 10 tadi. Antum amar ma'ruf mungkar tuh, Bi. Di saat sekarang ini orang mengambil keuntungan uang yang halal halam hantam. Pak, boleh tak nginap kan? Boleh, terserahlah. Nak kau bawa pacar 3 orang ngaju. Astagfirullahaladzim. Sementara Yopi dia tulisnya tidak boleh. Tidak boleh bang yo bawa ke. Tidak boleh kalau nerima tamu di mana? Di luar. Dia jenguk sama orang. Lihat itu bagi. Mungkin di sisi orang kau udah dapat. Biarin lapi. Allah itu maha. Antum lihat tuh ada bapak-bapak di Kalimantan di mana tuh? Punya mall. Udah ngaji salaf loh. Antum ada kawan? Ada bapak-bapak di Pontianak di mana? Kaya dia. Dia sekarang oleh pemerintah Saudi itu sudah dapat istilah visanya itu visa khusus karena dia tuh setiap tahun tuh berapa kali naik umroh. Jadi kan dia udah visa long aja, Bang. Dia kaya, antum tahu itu mallnya itu diputar murotal. Yang kerja di situ cingkrang laki-lakinya, perempuannya cadaran semua, anak lupa. Antum searching Pontianak atau mana? Atau lupa, pokoknya di Kalimantan, orang kaya. Dia nggak takut, ditanya nggak takut, dia udah ngaji. Apa salafi? Bayangin tuh. Dia menegakkan itu, nggak boleh ihtilat, putar murotal. Yang dijual di situ ini produk-produk muslim kan. Ada 4 lantai kalau salah boleh. Antum searching aja, ada. Dia menegakkan itu semua. Jangan bagi antum nggak remeh punya hotel muslim, nggak boleh harus menginap di sini. Kalau laki perempuan KTP-nya harus sama ada bukti dia. Jangan main-main di sisi Allah itu. Kenapa? Mencari harta yang halal itu diperintah dari Allah. Bukan ajaran Islam mengambil. Apalagi antum berdagang. Satu garis antum mengambil keuntungan dengan mengurangi timbangan. Bagaimana? Ayat Al-Quran itu banyak sekali. Yakni Allah melaknat orang yang mengurangi timbangan. Main-main. Dan itu memang berat, Ikhwan. Belum lagi apalagi kayak antum udah sholat 5 waktu di masjid berjamaah di awal waktu, masya Allah. Ngaji lagi di saat orang sekarang malas ngaji tuh. Apalagi alasannya ngaji bisa dari internet, lewat YouTube ya kan? Kan beda lah ngaji dengan YouTube, dengan ngaji langsung ke kajian. Nah itu Iwan. Jadi semoga apa-apa yang kita lakukan ini Allah menjadikan kita bersemangat untuk beribadah. Jadi lapangan beribadah itu banyak. Pintu surga itu sangat banyak. Pintu surga itu ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada puasa, ada silaturahmi. Begitu banyak jalan ke surga itu. Tinggal kita memilihnya. Yang penting kita ada kemauan. Barangkali ini Iwan yang bisa kita sampaikan, sudah 1 jam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab-bab pembacaan hadis-hadis yang berkaitan mendidik anak di dalam Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.